Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuryani dengan NIM 855795151. Di sini kita akan kembali lagi ke praktikum IPA di SD. Untuk praktikum kita hari ini adalah tentang sifat cahaya. Tujuannya di sini setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini kita bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya. Keduanya menjelaskan sifat-sifat bayangan, dan ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang dapat menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus cermin cembung. Untuk percobaan kita pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini kita sediakan dulu alat-alatnya, cermin datar sama tabir dan senter ya. Ini saya sudah menyalakan senternya. Di sini kita mulai dengan praktikumnya ya. Ini senternya dinyalakan, sudut datangnya di sini. Di sini kita lihat sudut datangnya. Kelihatan itu 40 derajat, sedangkan pada sudut pantulannya mendapat juga 40 derajat. Jadi sifat pantulan pada cermin datar ini adalah bayangannya tidak terbentuk dari perpotongan langsung sinar pantul, melainkan dari perpanjangan sinar pantul dari belakang cermin. Oleh karena itu bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah ini ya. Yang keduanya itu bayangannya tegak, posisi bayangan sama tegaknya dengan posisi benda aslinya. Jadi bayangannya sama tegak sama benda aslinya. Yang ketiga, bayangannya sama besar sama dengan aslinya. Jadi kalau di sininya lubangnya segini, ya terdapat pada cermin datar lubangnya sebesar itu ya. Oke, sekarang kita ganti dengan lilin ya. Untuk benda pembatasnya kita ganti dengan lilin di sini. Kita coba ya, kita geser-geser lilinnya. Bentuk bayangannya persis dengan jarak bendanya ya, sama ya, bentuknya tegaknya sama lurus, bentuknya sama ya, sifat bayangan pada cermin datar ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Percobaannya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Berarti cermin datarnya kita tukar dengan cermin cembung. Oke, di sini kita lihat, coba kita geser, kelihatan lilinnya terlihat lebih kecil ya, jadi bayangannya terlebih kecil. Dan di sini juga kita geser-geser ya, semakin dekat baru posisinya baru kelihatan seperti benda aslinya tapi terlihat kecil, tapi posisi lilinnya tetap tegak ya. Sekarang kita tukar dengan untuk cermin cekungnya ya. Ini cermin cekung. Mungkin saya tidak bisa terlalu lama melihat cermin cekung ya, pusing ya. Di sini kita lihat cermin cekungnya, bayangannya terlihat terbalik ya, terbalik. Semakin dekat bayangan lilin bendanya semakin bisa dilihat, tapi semakin jauh tidak bisa dilihat semu, dan bayangan itu akan terlihat terbalik dan besar. Jadi sifat bayangan pada cermin cekung terdapat beberapa ruang ya, beberapa ruang dan beberapa titik. Di sini ruang pertama tegak ya, kayak gini diperbesar ya. Ini ruang pertama. Dan untuk titik bayangan yang tidak terhingga, sinar pantulnya sejajar. Nah, untuk ruang yang kedua nyata tapi terbalik. Nih kayak gini ya, jauh nyata dan terbalik, diperbesar. Jadi semakin jauh nyata, terbalik, berbesar. Sekarang kita masuk ke tulisan cahaya. Biar jelas kita pilih aja. Di sini kita lihat cahaya lewat dari celah lubang ya. Di sini cahaya akan dibiaskan oleh balok kaca. Lihat di sini yang depan terlihat agak kecil, yang di belakang terlihat agak besar ya. Jadi dibiaskan ya, jadinya terlihat lebih gede. Tiba-tiba ya, semakin bendanya kita dekatin sama cermin cembungnya, bayangan tidak terlihat sama sekali di kertasnya ya. Sedangkan jika didekatin bayangannya kita jauhin dari cermin cembungnya, nah bayang baru nampak. Untuk cermin cekungnya kita lihat perbedaannya ya apa. Nah ini bayangannya di tengah ya. Jika bayangannya menjauhi dari cermin cekung, bayangan pada kertas semakin tidak kelihatan ya, semakin cuman bayangan lilin aja, tidak ada pantulan sama cermin cekung. Sedangkan untuk kita dekatin, bayangannya terlihat pantulan yang sangat jelas sesuai dengan benda ya. Untuk bendanya ya, di situ semakin didekatin semakin kelihatan jelas ya bayangan pada kertasnya. Berbalik dari cermin cembung ya, cembung tidak terlihat sama sekali ya bayangan dari jauhnya ya. Oke, sekarang kita tukar ya, di belakangnya kita ganti dengan dulu. Coba kita semakin kita jauhi, jadi terlihat cahayanya semakin besar, jadi kelihatan ya kelihatan cahaya dengan cermin cembung ya. Coba kita ukur jarak lensa cahayanya ya. Di sini terletak pada saya menggunakan di sini. Jarak lensa cahaya di sini ada 40 ya, dadang jarak 40 cahayanya ya. Semakin jauh lensa cembungnya semakin besar ya, jadi juga semakin. Nah,
jadi pembiasannya tambah besar ya pada lensa cembung. Semakin dekat, jadi pembiasan cahaya makin kecil, makin nyata ya. Bukan semakin kecil, bukan semakin nyata. Jadi di sini nih coba didekatin di sini nih 20, jarak 20, bayangnya lebih kecil dari yang diterima lensa cembung. Kira-kira pada cermin cembung cahaya yang paling tajam kita akan mengukurnya ya. Nah, di sini saya melihat cahaya yang paling tajam. Mari ya. Nah, dari lensanya kita ukur. Ini semakin kecil cahayanya, semakin dekat cermin cembungnya, cahaya yang makin tajam. Ini nih 13 cm dari cermin cembung, sedangkan dari asal cahaya nih 35 cm. Hasilnya seperti ini ya. Semakin dekat semakin tajam ya cahaya yang diperoleh, ini lebih ngumpul ya. Nah, oke. Sekarang kita tukar lensa cekungnya ya. Ini pada lensa cekung ya, jadi cahaya yang tajamnya tidak terlihat ya. Tidak, jadi dia tidak mengumpulkan cahaya. Beda dengan lensa cekung mengumpulkan titik cahaya yang bisa mendapatkan titik cahaya yang paling tajam di sini.